Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan terus dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah secara online. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus beserta dengan kita dimanapun kita berada. Izinkan saya juga untuk mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mensupport kami dengan cara mengklik tanda subscribe dan juga tanda lonceng sebagai notifikasi pada saat GBHOT mengeluarkan video dan konten-konten yang terbaru. Biarlah kita semua terus dalam berkat-Nya Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dan dalam penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini, penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kami ya Tuhan Yesus. Sungguh nyata ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami akan beribadah ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang tuntun setiap kami ya Bapa. Engkau berikan kami hati ya Bapa, seperti seorang murid ya Bapa. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan Yesus. Berikan kami kerinduan seorang murid ya Tuhan Yesus. Agar dimanapun kami berada, kami boleh belajar ya Bapa untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sorakan haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar
Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ya dan amin bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya. Janji-Mu membuat kami kuat. Janji-Mu berpengharapan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah Allah kami. Engkaulah perisai bagi kami. Oh rarabashanda rarabo. Ikana rabashanda rarabase. Oh haleluya. Jesus, Jesus. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya
Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami sampai hari ini boleh ada Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami bersama dengan keluarga. Kami percaya bahwa pada hari ini kami boleh mengalami Engkau, kami boleh mengalami kasih-Nya Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu kami boleh menjadi rema di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GB House of Transfiguration dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Kau cukupkan, Kau pelihara mereka Tuhan. Biar mereka tidak ada roh ketakutan, roh kekhawatiran. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko, Insinyur Niko Noto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Bahkan Karayon 1A, Pak James Sela Pernoto dan juga wakilnya. Bahkan gembala-gembala di Rayon 1A Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang perlengkapi dalam pelayanan new normal ini Tuhan. Dan kami percaya Rayon 1A nggak akan sama lagi Tuhan. Rayon 1 akan mengalami revival, khususnya anak-anak muda Tuhan. Generasi Yeremia dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya anak-anak muda di 1A itu boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Roditus Mangun Saputro dan juga istrinya Ibu Rosianti, beserta anak cucu mantunya. Kami percaya Tuhan, Kau yang cukupkan, Kau yang lengkapi pelayanannya di new normal ini Tuhan, untuk mengembalakan di GB House of Transfiguration. Bahkan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Widakdo dan juga istri dan ketiga anaknya. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanan di marketplace. Biar dia terus pegang dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dia boleh menjadi teladan bagi Engkau Tuhan di marketplace di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, hamba-Mu yang Kau menyampaikan pada hari ini, apa yang disampaikan Tuhan itu boleh jadi rema bagi kami. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami boleh menjadi pembukti firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau masih pegang kendali atas bangsa kami. Engkau masih pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Engkau ada, hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Bapak Presiden, Pak Jokowi dan juga wakilnya. Bahkan Gubernur Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, satukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini seturut dengan Engkau Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan. Roh takut Tuhan ada di pemimpin bangsa kami Tuhan. Bahkan pada pandemi masa-masa ini Tuhan, kami percaya Kau beri hikmat Tuhan dalam menjalani setiap peraturan-peraturan yang boleh ditetapkan bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya pandemi akan segera berakhir Tuhan. Tenaga kesehatan juga Tuhan Kau beri kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Hingga mereka terus berjuang di garda depan dan Kau lindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan pulih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Biar apa yang mereka lakukan Tuhan itu berkenan di hatinya Tuhan. Terus Kau upgrade Tuhan talentanya Tuhan. Dan mereka terus fokus di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan.
Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Tentu rasa hormat saya kepada Om Roditus dan Tante sebagai gembala jemaat di GBI Hot. Dan juga rasa hormat saya yang sama buat seluruh tim pastoral dan seluruh jemaat GBI Hot yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kemudian tidak seperti biasanya, tetapi saya percaya bahwa apa yang akan Bapak Ibu dengar pada hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Dan tema firman Allah pada hari ini adalah tetap berbahagia dalam kekalutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita flashback sebentar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, maka tentu banyak orang sedang berada dalam situasi yang sangat menakutkan, mencemaskan, dan ini bikin kalut banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tidak orang tidak kalut ketika
virus mematikan ini sedang mengintip, saudaraku yang dikasih Tuhan, sedang beredar di sekeliling. Orang kalut kalau tiba-tiba dia bisa mati. Orang kalut kalau tiba-tiba dia terinfeksi. Orang kalut kalau tiba-tiba orang-orang yang dikasihinya bisa terpapar, saudaraku. Orang begitu kalut kalau nanti masa depannya bagaimana, masa depan anak-anak bagaimana. Hari-hari ini banyak orang kalut, saudaraku. Bagaimana dengan usahanya, bagaimana dengan bisnisnya, bagaimana dengan pekerjaannya. Di tengah-tengah banyak perusahaan tutup, di tengah-tengah banyak karyawan dirumahkan. Jadi wajar kalau kalut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak menutup kemungkinan barangkali ada di antara kita yang sedang didera dengan kekalutan itu. Mungkin bukan karena kita yang mengalaminya, tetapi orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang mengasihi kita sedang mengalami itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan pada hari ini meneguhkan dan menguatkan kita bersama. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya kita tetap berbahagia walaupun kemudian kita berada dalam masa-masa kekalutan yang begitu menegangkan ini. Izinkan saya membaca kebenaran firman Allah dari kitab Matius pasalnya yang ke-5. Kita baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Alkitab berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Yesus melayani, dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang hanya untuk mendengar pengajaran, hanya untuk menyaksikan bagaimana dia berbicara, meneguhkan, menopang, menguatkan mereka. Bahkan di sela-sela berbicara ada tanda-tanda mujizat yang dinyatakan bagi mereka, sehingga mereka mengalami bagaimana besarnya, dahsyatnya pekerjaan Allah yang luar biasa yang dinyatakan dalam hidup dari orang-orang yang sedang berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudaraku. Dan apa yang dialami pada peristiwa ini adalah berada di bukit, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sana Yesus duduk dan mulai menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan yang akan kita dengar pada hari ini, yaitu ucapan bahagia, saudaraku. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, inilah yang kemudian akan kita bedah, beberapa kalimat yang meneguhkan kiranya bagi kita, beberapa pesan yang kiranya meneguhkan bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Hot yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa GBI Hot makin mengalami perkenanan dan campur tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, walaupun pandemi COVID-19 sedang masih berjalan hari-hari ini, vaksin masih sedang diuji coba klinis, dan kemudian kita belum tahu seperti apa ke depannya. Tetapi yang saya percaya bahwa kebenaran adalah vaksin terbaik. Haleluya. Kebenaran firman adalah penawar terbaik untuk kemudian menjadi penangkal bagi kehidupan kita terhadap setiap virus-virus mematikan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap berbahagia dalam kekalutan. Ini bicara apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pribadi yang tetap berbahagia walaupun berada dalam kekalutan bicara apa? Bicara yang pertama, pribadi yang identitasnya sebagai anak Tuhan. Lihat ini baik. Pribadi
yang tetap berbahagia dalam kekalutan kehidupan adalah dia pribadi yang identitasnya sebagai anak Tuhan tetap terjaga dalam standar ilahi. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang kemudian tetap berbahagia walaupun kekalutan menerpa kehidupannya. Apa yang didengar, apa yang disaksikan di depan matanya, orang reba di sisi kiri kanannya, orang begitu tak berdaya di sekitarnya. Tetapi ketika dia tetap berbahagia dalam masa-masa kekalutan ini yang saya sebut adalah pribadi yang identitasnya sebagai anak Tuhan tetap terjaga dalam standar Allah. Saudara, orang-orang yang kemudian kepunyaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki identitas ilahi, haleluya, adalah mereka yang kemudian tidak mensikapi segala keadaan dengan berlebihan. Dia tidak takut berlebihan, dia tidak khawatir berlebihan, dia tidak cemas berlebihan, sebab identitas anak Tuhan adalah identitas orang-orang yang terpelihara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Alkitab juga berkata dengan jelas kepada kita, jangan engkau khawatir tentang apapun yang terjadi dengan hidupmu. Entah itu bicara makan, entah itu bicara minum, entah itu bicara pakaian. Aku Allah yang kemudian mencukupkannya bagi engkau. Haleluya. Jadi kalau kita tetap berbahagia dalam kekalutan kehidupan, itu bicara apa? Identitas kita sebagai anak Tuhan tetap terjaga, tetap teruji, saudaraku yang dikasihi, dalam standar kebenaran. Tapi kalau kita kalut berlebihan, kita takut berlebihan, kita cemas berlebihan, maka adakah identitas ilahi pada kita? Sementara Alkitab menjamin kehidupan kita, firman Allah menjamin kehidupan kita. Orang-orang yang hidupnya dijamin oleh kebenaran, dijamin oleh Allah pencipta semesta, khalik langit dan bumi ini, adalah dia yang tetap berbahagia walaupun kekalutan datang menerpa. Lihat waktu Yesus jumpa berada bersama dengan murid-murid di Danau Galilea. Semua orang yang berada, murid-muridnya pada kalut. Tetapi Yesus bangun dengan tenang dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Haleluya. Jadi identitas anak-anak Tuhan yang tetap terjaga dalam standar kebenaran, dia yang tidak kemudian kalut, tetapi tetap berbahagia walaupun kekalutan datang menerpa. Yang kedua yang saya ingin sampaikan bagi kita adalah pribadi yang tetap berbahagia walaupun dalam keadaan kekalutan adalah pribadi yang menghidupi prinsip kebenaran walaupun harus berbeda dengan prinsip manusia. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan Gebihot yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada hari-hari ini, saya percaya bahwa kemudian ketika kita tetap berbahagia dalam kekalutan, ini bicara apa? Kita sedang menghidupi prinsip kebenaran. Setiap prinsip kebenaran bagi kita meneguhkan, memerdekakan, menguatkan, menopang, dan memberi jaminan dan kepastian bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Wow. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia boleh berbeda dalam prinsipnya. Dunia boleh berbeda dalam salah pandangannya. Hari-hari ini banyak pandangan yang datang silih berganti, banyak pesan yang datang silih berganti, bikin takut banyak orang, bikin cemas banyak orang. Tetapi orang-orang yang menghidupi prinsip kebenaran, dia akan selalu berkata, apapun yang terjadi beserta dengan Tuhan, maka
pasti ada jalan keluar. Sebab Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita adalah Allah yang bukan hanya jamin hidup kita akan datang, tetapi Dia jamin sementara kita ada di dalam dunia ini. Saya percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja, anak-anak Tuhan yang menghidupi prinsip kebenaran, dia tidak boleh kalah dengan komentar-komentar. Dia tidak boleh kalah dengan omongan orang. Dia tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi. Dia tidak boleh digentarkan dengan keadaan apapun. Sebab yang saya tahu, tangan Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan hal-hal prinsip ini bagi saudara. Berbahagia seperti apa yang kita alami, walaupun dalam keadaan kekalutan. Kita bedah beberapa bagian kebenaran firman dari pasalnya yang kelima, dan saya hanya ingin menyampaikan bagi kita, berbahagia seperti apa yang kita alami walaupun dalam keadaan kekalutan, saudaraku. Dan yang pertama kita periksa ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dari Matius pasal 5, Alkitab berkata demikian: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Bukan berarti kalau kita kaya kita tidak punya kerajaan sorga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab memang orang kaya kan orang yang menikmati kebahagiaan. Tinggal dia percaya Yesus, dia hidup di kebenaran, maka semua urusan akan menjadi beres. Tetapi persoalannya bagi orang-orang miskin adalah ini persoalan tersendiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata orang miskin mendapatkan perhatian daripada Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang miskin mendapatkan perhatian daripada Yesus ketika dia berbicara dalam ucapan berbahagia. Kalimat pertama yang diucapkan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab orang miskin ini punya persoalan klasik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak orang miskin tapi tidak mau menyebut dirinya miskin. Ada begitu banyak orang yang kemudian barangkali melarat, tetapi dia tidak mau disebut orang melarat. Karena ketika orang disebut miskin, maka dia seolah-olah dijauhkan, dia seolah-olah disepelekan. Jadi tidak ada satu manusia pun yang walaupun mungkin dia tidak punya, tetapi dia disebut miskin, saudaraku. Maka Allah dalam nama Tuhan menyoroti prinsip ini untuk kemudian menjadi hal yang perlu disampaikan, saudaraku. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, Alkitab berkata justru mereka yang empunya kerajaan sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali hari-hari ini orang tutup mata sebelah lihat saudara, orang tidak mau pandang saudara, orang anggap enteng saudara, orang anggap remeh saudara, karena barangkali saudara tidak punya apa-apa. Barangkali saudara berbeda dengan orang lain yang mungkin kemana-mana dengan mobil pribadi lagi punya merek yang mantap punya. Saudara hanya datang dengan angkot, ya saudaraku, naik Gojek dan sebagainya. Saudara tidak perlu merasa rendah diri. Saudara tidak perlu merasa bahwa saudara rendah diri lah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merasa malu, merasa canggung. Lalu saudara berpikir kalau model kayak begini saya tidak mau kumpul-kumpul lagi, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu cemas dengan keadaan itu, sebab Alkitab berkata bahwa Allah memperhatikan mereka yang merasa dihina, yang terabaikan ini, saudaraku. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Bicara apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Adalah orang yang miskin dalam pandangan saya, pada yang saya ingin bagikan bagi saudara adalah pribadi yang puas dengan pemberian Tuhan yang ada padanya. Pribadi yang puas dengan pemberian Tuhan yang ada padanya. Ada begitu banyak orang kemudian sudah punya segala sesuatu, tapi nggak puas dengan pemberian itu. Tapi barangkali kemudian ada orang yang punya hanya sedikit dari apa yang dimilikinya, tetapi dia puas.
Dan inilah yang Alkitab soroti sebagai orang miskin, saudaraku. Jadi kalau engkau puas dengan setiap pemberian yang Tuhan berikan kepadamu, mungkin orang kemudian merasa bahwa engkau hanya punya sedikit. Tetapi kepuasan itulah yang kemudian mendapatkan perhatian Tuhan. Sehingga kemudian kita tidak pernah merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Orang yang rasa puas dengan setiap apa yang Tuhan berikan kepadanya, maka kemudian dia sedang menghormati Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ada perhatian Tuhan dalam kehidupannya. Apalah artinya engkau punya banyak, tetapi engkau tidak puas dengan setiap pemberian itu. Bahkan engkau merasa bahwa Tuhan sedang mencurangi hidupmu. Berbahagialah engkau yang barangkali punya cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Dan apa yang ada padamu, engkau bisa bepergian dengan semua serba terbatas, tetapi justru memberi rasa puas. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin bukan berarti barangkali tidak punya apa-apa sama sekali. Tetapi yang saya ingin soroti adalah miskin dalam konteks, walaupun dia punya sedikit, walaupun dia punya terbatas, tetapi dia puas dengan setiap apa yang Tuhan beri. Haleluya. Miskin di hadapan Allah adalah pribadi yang tidak marah dengan keadaan dirinya dan tidak menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Berbahagialah dia yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan empunya kerajaan sorga. Dia adalah pribadi yang tidak marah dengan keadaan dirinya. Ada begitu banyak orang marah dengan keadaan dirinya. Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku diciptakan model kayak begini? Kenapa aku lahir dari keluarga model kayak begini? Kenapa aku dilahirkan dengan keadaan tampang model kayak begini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia marah dengan keadaannya. Dan akhirnya kemudian dia salahkan penciptanya. Dia salahkan yang memberi kehidupan, yaitu Tuhan semesta. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah dia yang tidak pernah marah dengan setiap keadaan dirinya. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Setiap apa yang kita punya, itu pemberian Tuhan yang paling berharga. Mungkin banyak orang melihat itu dalam keterbatasan. Dan orang memandang kita terbatas dalam banyak hal. Tapi engkau tidak pernah marah dengan keadaan diri. Haleluya. Saudara, hidup ini terbatas. Tetapi keterbatasan tidak pernah membuat engkau marah dengan dirimu. Tetapi justru engkau bersuka cita dan berkata, terima kasih Tuhan buat semua anugerah dan kesempatan yang engkau beri bagiku. Haleluya. Hal kedua lagi yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah berbahagia seperti apa yang kita alami walaupun dalam keadaan kekalutan. Dari pasal 5 ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang miskin empunya kerajaan sorga. Yang dianiaya oleh karena kebenaran, dia empunya kerajaan sorga. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Wow, haleluya. Pribadi yang berbahagia dalam aniaya sebab kebenaran adalah pribadi yang tidak mau berkompromi dengan gaya hidup kefasikan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang teraniaya. Mungkin hari-hari ini engkau sedang kemudian mengalami pengalaman-pengalaman buruk, dikecewakan, dimaki, dihina orang dan sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan engkau barangkali tidak sanggup menghadapi keadaan itu. Dengar ini baik. Engkau empunya kerajaan sorga. Asal engkau mau jadi pribadi yang tidak mau berkompromi dengan gaya hidup kefasikan. Gaya hidup kefasikan adalah ketika dia teraniaya, dia aniaya balik. Ketika dia dicaci maki, dia caci maki balik.
Ketika dia dikecewakan, dia akan mengecewakan orang yang mengecewakannya. Ketika dia dibenci, ketika dia dilukai, dia akan melukai orang yang melukainya. Tetapi orang yang teraniaya karena kebenaran adalah dia yang tidak mau berkompromi dengan gaya hidup kefasikan. Orang mau bikin apa dia tetap mengampuni. Dia tetap memberi pengampunan. Dia memberi maaf. Haleluya. Dia Tuhan yang tetap mendampingi kita sebagai jemaat Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap kuat dan teguhkan. Pribadi yang dianiaya oleh kebenaran adalah pribadi yang tidak menjual kebenaran hanya untuk mendapatkan hak dan keinginannya. Jangan jual kebenaran hanya untuk mendapatkan hak dan keinginan kita. Walaupun barangkali kita teraniaya, walaupun barangkali kita dirugikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita dirugikan, berapa banyak kita pun dianiaya, dikecewakan. Tetapi jangan pernah jual kebenaran untuk mendapatkan hak kita kembali dan keinginan kita. Saya berdoa, jemaat Tuhan GBI Hot adalah jemaat Tuhan yang tidak mau jual kebenaran hanya untuk membalas apa yang sudah teraniaya dalam hidupmu. Sehingga engkau ingin mendapatkan hak itu kembali dan segala keinginannya. Doa saya, tangan Tuhan meneguhkan dan menolong kita. Sebab ketika engkau lakukan itu, engkau akan empunya kerajaan sorga. Memang ini kekalutan yang luar biasa. Tapi jangan pernah takut, ada Tuhan yang beserta. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia seperti apa yang kita alami dalam keadaan kekalutan. Berbahagia pada ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku, kata Tuhan, kamu dicela dan kembali lagi dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau difitnah gak enak, saudaraku. Diomongin orang gak enak, saudaraku. Dicela orang gak enak. Apalagi kalau kita tidak melakukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Dibisik-bisikin orang tentang siapa kita, tentang kejelekan kita gak nyaman, saudara. Digosipin orang, saudaraku, yang kita nggak bisa terima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab bilang berbahagia jika kamu dicela, dianiaya karena aku, kata Tuhan. Haleluya. Difitnahkan segala yang jahat. Alkitab bilang apa? Bersukacita dan bergembira. Sebab apa? Upahmu besar di sorga. Haleluya. Jangan pernah takut ketika engkau teraniaya secara fisik, teraniaya secara batin, teraniaya secara perasaan, teraniaya dalam pikiran, saudaraku. Difitnahkan yang jahat, sebab upahmu di sorga. Lakukan apa yang baik, ya saudaraku. Balaskan apa yang baik dari kejahatan orang terhadapmu. Barangkali mungkin itu sangat membuat luka hatimu. Lepaskan pengampunan, sebab Alkitab berkata hendaklah kita bersukacita dan bergembira. Sebab apa? Upahmu besar di sorga. Haleluya. Doa saya bagi saudara, biar kiranya kita sama-sama mengalami tangan Tuhan yang hebat. Dia adalah pribadi yang tidak mau terikat dan merasa teraniaya dengan omongan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang kemudian berbahagia karena Tuhan dan upah besar di surga adalah pribadi yang tidak mau terikat dan merasa teraniaya dengan omongan siapapun. Hari-hari ini banyak orang omong ini, omong sana, saudaraku, dan bikin rusuh, bikin huru hara, bikin kacau balau, saudaraku. Tetapi saya percaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tidak pernah tersinggung dengan omongan orang. Kita tidak mau dipengaruhi. Kita tidak mau terikat dan merasa teraniaya dengan omongan orang, saudaraku. Dan kita hanya fokus hanya kepada Tuhan. Pribadi yang tetap hidup dalam tuntunan pembentukan ilahi. Mari hidup dalam tuntunan dan pembentukan ilahi hari-hari ini.
Sebab yang saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari penantian bagi setiap orang percaya, termasuk Gereja Bethel Indonesia, GBI Hot yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita dalam segala penampian ini kita perlu berjalan dalam tuntunan dan pembentukan ilahi. Jangan jalan sendiri, biarkan Tuhan beserta dengan kita. Dia yang tuntun jalan hidup kita. Barangkali hari-hari ini engkau sedang kalut dengan keadaan yang ada. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang sedang putus asa, kecewa, stres, frustrasi. Tetapi yang saya tahu, ada Tuhan yang masih beserta dengan kita. Kalau kemudian engkau juga frustrasi, kalut karena ekonomimu, keuanganmu bermasalah, mari minta kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Saya percaya berkat Tuhan selalu ada. Saudara, justru dalam pandemi COVID ini, saya secara pribadi dan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya untuk mengembalakan, mengalami kejutan-kejutan berkat yang luar biasa, saudaraku. Saya nggak tahu ini kejutan berkat datang dengan luar biasa besarnya bagi kami, saudaraku. Jadi kemudian setelah saya dengar orang ngomong ini ngomong itu, frustrasi, putus asa, kecewa dengan keadaan ini, saya bilang no, bukan itu, saudaraku. Justru pandemi mengajar kita untuk tetap berharap dan meyakini pertolongan Tuhan. Justru dalam pandemi kita bisa melihat mujizat Tuhan. Justru dalam pandemi COVID-19 kita bisa melihat tangan Tuhan yang besar turun tangan untuk menolong kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan biar pesan firman Tuhan pada hari ini jadi berkat bagi kita semua. Hormat saya kembali buat Om Roditus bersama dengan Tante, bersama tim pastoral dan jemaat Tuhan GBI Hot. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kalau nanti pandemi udah selesai, kita bisa tatap muka. Dan saya percaya itu luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Doa saya, tidak ada yang kemudian kalut lagi dengan keadaan ini, tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa dunia semakin hari semakin kalut. Tetapi kekalutan dunia itu tidak menghalangi kita untuk kita boleh merasakan kebahagiaan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yopindolu, saya merasakan bahwa saudara dan saya sungguh sangat diberkati. Kita boleh merasakan kebahagiaan di tengah-tengah kekalutan dunia. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita beberapa hal yang saya catat, saudara, untuk kembali kita simak dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, identitas kita sebagai anak Tuhan harus tetap terjaga dengan standar ilahi. Artinya, di tengah-tengah kekalutan dunia itu, karakter Kristus harus terus kita kejar di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, saudara, menghidupi prinsip kebenaran meski berbeda dengan prinsip manusia. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan orang yang merdeka pasti akan merasakan kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di antaranya adalah bahwa kita harus merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak kompromi dengan gaya hidup kefasikan. Tetap karakter Kristus harus tetap terjaga. Dan itu yang membawa kita, saudaraku, di dalam kita hidup penuh dengan kebahagiaan, sekalipun di dalam kekalutan. Siapa di antara saudara yang pagi hari ini merasa terberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya? Boleh angkat tangan. Oh haleluya, kita semua diberkati. Nah saudara,
Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Siapakah aku ini di hadapan Tuhan, sehingga senantiasa diberkati. Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Sungguh melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, bahwa Engkau sedang mengajar kepada kami walaupun di tengah-tengah kekalutan dunia ini, tetapi sesungguhnya Engkau sedang merencanakan untuk kami hidup berbahagia ketika kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Sekalipun dunia semakin hari semakin kalut, tetapi melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberkati. Bersama-sama pada saat pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Yopindolu ya Tuhan, berkati akan hamba-Mu ini dimanapun berada, bersama-sama dengan istri dan anak-anak keluarga ini ada di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan ilahi yang semakin kuat, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih bahkan di dalam pengembalaannya kami percaya Tuhan berkati. Pagi hari ini juga kami menyatukan hati berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau terus urapi, Engkau berkati akan jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Pada saat mereka sakit Tuhan, saat ini sembuhkanlah dengan sempurna. Karena kami percaya akan kuasa darah-Mu yang memulihkan. Ada mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami tahu kami tidak pernah kekurangan apapun juga karena Engkau terus menyertai kami. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga daripada jemaat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berkati. Dan biar kiranya sukacita, damai sejahtera terus ada tertanam, berada di tengah-tengah keluarga daripada umat-umat-Mu jemaat Tuhan yang dikasihi.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberi. Biar kiranya Tuhan berkati mereka. Sebagaimana firman-Mu katakan, berilah maka kamu akan diberi. Dalam satu ukuran takaran yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar. Dan kami percaya kami tidak pernah kekurangan apapun juga ketika kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar kiranya jiwa, tubuh, roh kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Dan biar kiranya kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Jesus, 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 the one who gave his life. Those who believe in Jesus say, Jesus, 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 Christ is the Savior. Jesus, 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 the one who gave his life. Those who believe in Jesus' name, Jesus, 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 Jesus.